Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan solehah, anak cerdas dan baik. Oke, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, sehat, cerdas, ceria, berakhlak. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah anak-anak, sebelum belajar lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Oke, sudah siap belajar ya? Hore, belajar dari rumah itu sangat menyenangkan. Kita mulai ya pembelajarannya. Oke, kita mulai ya pembelajarannya. Silahkan simak video ini dengan baik. Nah, pembahasan yang pertama di sini mengenai pengertian wawancara muatan bahasa Indonesia halaman 147. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa yang ingin kita ketahui. Nah, orang yang mewawancarai disebut sebagai pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut sebagai narasumber. Ada wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber, ada pula wawancara yang hanya dilakukan kepada satu narasumber atau disebut sebagai wawancara tunggal. Sebelum kita melakukan wawancara, lebih baiknya kita tentukan dulu topik wawancaranya. Topik wawancara itu ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kita ketahui. Misalkan, kita ingin mengetahui kejadian banjir di suatu daerah atau kejadian kebakaran di suatu daerah, maka topiknya mengenai banjir atau kebakaran di suatu daerah tersebut. Nah, topik wawancara ini bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan kita ajukan. Setelah menentukan topik, maka buatlah daftar pertanyaan yang akan kita ajukan saat melakukan proses wawancara. Kita juga harus menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Misalkan, mengenai kebakaran di suatu daerah, kita akan mewawancarai ketua RT-nya atau ketua RW-nya dan lain sebagainya. Saat melakukan proses wawancara, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalkanlah diri kita. Kemudian yang kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Kemudian yang ketiga, catatlah jawaban-jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Kemudian yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Nah, hal yang harus diperhatikan saat wawancara yaitu pertanyaan yang diajukan sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami, serta penampilan dan sikap saat melakukan wawancara haruslah santun. Sikap santun ini contohnya tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Pada halaman 148 mengenai kerusakan lingkungan muatan ilmu pengetahuan alam. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia berinteraksi dengan sesama manusia serta dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang maka akan menimbulkan berbagai macam masalah. Tidak jarang
manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya pribadi tanpa memperhatikan keberlangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Berikut ini beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama itu membakar hutan, sehingga hal tersebut mengakibatkan satwa-satwa kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Contoh yang kedua, kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan yaitu menggunakan bom untuk menangkap ikan di laut, sehingga hal tersebut mengakibatkan rusaknya terumbu karang di lautan dan kematian hewan laut lainnya. Oke, masih semangat ya? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kenampakan alam dan pemanfaatannya halaman 149 muatan ilmu pengetahuan sosial. Kenampakan alam dan pemanfaatannya, yang pertama ada dataran tinggi. Dataran tinggi ini adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 200-600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini dimanfaatkan untuk perkebunan dan peternakan. Contohnya, perkebunan teh, kopi, dan kina. Peternakan yang umumnya berada di dataran tinggi yaitu peternakan sapi perah. Udara di sekitar dataran tinggi terasa sangat sejuk dan dingin, sehingga sering dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Mata pencaharian penduduknya di dataran tinggi itu umumnya sebagai petani atau peternak. Perkebunan teh sangat banyak terdapat di dataran tinggi. Alasannya karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh karena sejuk dan dingin. Kenampakan alam dan pemanfaatannya yang kedua itu adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi berupa daratan yang luas dan berada pada ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan oleh manusia untuk keperluan di berbagai bidang, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Contoh hasil dari pertanian di dataran rendah yaitu padi, tebu, karet, dan kelapa sawit. Sedangkan contoh hewan ternak di dataran rendah yaitu seperti ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar. Nah, mata pencaharian penduduknya di dataran rendah itu sangat beragam. Contohnya ada petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Pertanian padi dan peternakan ikan air tawar merupakan contoh pemanfaatan dataran rendah. Kenampakan alam dan pemanfaatannya yang ketiga yaitu pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Akan tetapi, ada pula pantai berupa tebing yang curam. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga Indonesia memiliki banyak sekali pantai. Ada beberapa macam pemanfaatan pantai, di antaranya budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, rumput laut, perkebunan kelapa, dan pertanian garam. Pantai juga dimanfaatkan untuk pelabuhan, pasar ikan, dan tempat wisata. Mata pencaharian masyarakat di daerah pantai yaitu nelayan, peternak ikan laut, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Setiap pemanfaatan pantai berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke anak-anak, kita beranjak kepada materi selanjutnya mengenai hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan muatan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.
Oke, harus semangat ya anak-anak. Nah, anak-anak, tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat, yaitu dapat dijadikan bahan makanan dan sebagai penghasil oksigen. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Kita berhak memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Setiap hari di dalam kehidupan kita menggunakan kertas untuk berbagai keperluan. Kita memang berhak menggunakan kertas untuk menulis, tetapi kita juga wajib untuk menghemat penggunaannya. Kertas berasal dari batang pohon. Nah, jika kita tidak hemat saat menggunakan kertas, akan semakin banyak pohon yang ditebang. Penebangan pohon yang berlebihan akan merusak lingkungan dan oksigen yang dihasilkan akan berkurang. Materi selanjutnya mengenai langkah-langkah membuat kolase muatan seni budaya dan prakarya, halaman 153. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam satu komposisi yang serasi, sehingga menjadi karya yang baru. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat kolase yaitu kertas bekas, daun-daun kering, ranting, atau bunga kering. Media tempat menempel misalnya kertas atau papan. Berikut adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika membuat kolase. Yang pertama, pilihlah bahan alam yang mudah didapat. Kemudian yang kedua, tentukanlah tema kolase yang akan kita buat. Dan yang terakhir, potonglah bahan sesuai kebutuhan, kemudian tempelkanlah pada media yang rapi. Nah, ketiga gambar ini merupakan contoh-contoh kolase. Yang pertama itu terbuat dari daun kering, kemudian yang kedua terbuat dari biji-bijian, dan yang terakhir terbuat dari ranting. Oke, pembahasan berikutnya mengenai bagian-bagian tumbuhan muatan ilmu pengetahuan alam. Kalau misalkan kalian capek, boleh di-skip dulu ya videonya. Kemudian lanjut lagi dengan semangat yang baru. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian dan fungsi-fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, yang pertama bagian dari tumbuhan itu ada akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Secara umum, jenis akar itu ada dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu, contohnya padi dan jagung. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua, contohnya mangga dan jambu. Nah, ini adalah gambar jenis-jenis akar. Yang pertama itu ada akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Dan yang kedua ada akar tunggang, terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utamanya. Akar tersebut memiliki fungsi diantaranya yang pertama menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Dan yang terakhir, menyimpan cadangan makanan. Nah, di bawah ini adalah beberapa bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Misalnya, akar gantung keluar dari bagian di atas tanah dan bergantung di udara. Contohnya ada pada pohon beringin. Kemudian, akar nafas muncul ke permukaan tanah untuk masuk udara. Contohnya pada pohon bakau jenis api-api. Dan yang terakhir ada akar tunjang tumbuh ke segala arah untuk menunjang batang, contohnya pada pohon pandan. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah.
Fungsi batang itu antara lain yang pertama menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Dan tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya seperti tanaman tebu. Tumbuhan ada yang memiliki batang berkayu seperti pohon jati, mangga, dan beringin. Batang berkayu itu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Selain itu, ada juga batang basah dan berongga seperti bayam, seledri, jagung, dan rumput. Batang basah dan berongga lunak mengandung air dan udara yang lebih banyak dibandingkan dengan batang berkayu. Nah, di bawah ini adalah gambar jenis-jenis batang. Yang pertama itu ada batang kayu, kemudian ada batang rumput, dan ada batang basah. Nah, silahkan anak-anak perhatikan dengan baik ya, agar dapat melihat perbedaan di antaranya. Bagian tumbuhan yang ketiga yaitu ada daun. Nah, daun ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Selain itu, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Daun dapat dibedakan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Misalkan kita lihat gambar berikut ini ya. Coba kita perhatikan, yang pertama itu ada bentuk tulang daun menyirip, kemudian bentuk tulang daun menjari, bentuk tulang daun melengkung, dan bentuk tulang daun sejajar. Silahkan anak-anak perhatikan agar dapat melihat perbedaannya. Bagian-bagian tumbuhan yang terakhir itu ada bunga, buah, dan biji. Bunga memiliki peran penting dalam perkembangbiakan tumbuhan, karena pada bunga terdapat alat-alat perkembangbiakan yaitu putik dan benang sari. Bunga tersusun atas beberapa bagian yaitu mahkota, kelopak, tangkai, putik, dan benang sari. Buah dan biji merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan tumbuh dan menjadi biji. Biji dilindungi oleh daging buah. Buah dari setiap tumbuhan memiliki bentuk yang beragam. Nah, berikut ini adalah gambar bagian-bagian dari bunga, yaitu diantaranya ada kelopak atau daun pelindung, kemudian ada mahkota, ada putik, ada benang sari, ada bakal buah, ada bakal biji, ada dasar bunga atau tangkai bunga. Silahkan anak-anak perhatikan dengan baik ya. Selamat siang, kembali lagi bersama saya, Mas Tua Jika Gautam. Materi pelajaran hari ini tentang wawancara. Untuk itu saya akan mewawancarai ibu saya tentang perkembangan saya dari lahir hingga kelas 3 SD. Selamat siang Bu. Selamat siang Nak. Bolehkah saya mewawancarai Ibu? Boleh Nak. Saya ingin mewawancarai Ibu tentang perkembanganku dari lahir hingga sekarang. Nah, boleh. Berapa berat badanku saat itu Bu? Saat lahir Mas Tua itu beratnya 3 kilo. Berapa panjangku saat itu Bu? Panjang Mas Tua saat lahir itu sekitar 50 cm. Tinggi badanku sekarang berapa Bu? Tinggi badan Mas Tua sekarang sudah lumayan ya, sudah sekitar 125 cm. Usia berapa aku bisa berbicara Bu? Mas Tua berbicara itu di usia 1 tahun. Usia berapa aku bisa berjalan Bu? Mas Tua berjalan berapa berat badanku sekarang Bu? Berat badan Mas Tua sekarang sekitar 25 kg. Terima kasih. Kemudian
Nah, setelah anak-anak melihat video wawancara tadi, hore, akan ada tugas. Tugasnya silahkan kalian membuat video wawancara seperti video tadi. Kemudian, isilah tes tertulis halaman 166 sampai 168 kecuali muatan matematika. Selain itu, baca juga halaman 157 sampai 158. Selain itu, baca juga halaman 160, 161 sampai 162. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dan pemahaman dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.